Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus, khususnya anak-anak kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar agama Katolik dan tentunya baik yakin bahwa anak-anak sudah berdoa sebelum mengikuti pelajaran agama ini. Nah, kita mulai masuk ya. Pada hari ini kita tetap masih membahas tentang karya keselamatan melalui para nabi. Dan tentunya pada hari ini kita masuk dalam Nabi Ezra dan Nabi Yesaya. Nah, ini adalah dari rangkuman, sedikit dijelaskan tentang rangkuman supaya ini adalah sifatnya mengulang yang dulu pernah kita ajarkan, kita pelajari bersama, dan semoga ini nanti bisa bermanfaat. Pertama dari Ezra, ini berjudul Bangsa Israel Jatuh Bangun, ya, Bangsa Israel Jatuh Bangun. Berdasarkan 2 Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai 29, bangsa Israel ini dikalahkan oleh bangsa Asyur atau Raja Asyur, ya, dan mengalami masa pembuangan ke Babel, nama kreasi. Nah, dan bangsa Israel ini dikalahkan karena apa? Karena tidak menepati janji Allah. Dan mereka ini berbuat dosa. Mereka banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Dan peristiwa yang digambarkan dalam Ezra ini, yaitu Raja Asyur ini dikalahkan oleh Raja Persia yang namanya Kores. Raja Kores iba melihat Israel yang sangat-sangat menderita. Maka Raja Kores ini, setelah memenangkan pertempuran, menginginkan agar bangsa Israel kembali ke tempatnya, kembali ke rumahnya, ke negerinya, dan seluruh harta rampasan orang Israel dibawa ke Babel untuk dikembalikan. Yang telah dirampas itu dikembalikan sama siapa? Raja Kores. Raja Kores merupakan suruhan Allah. Raja Kores ini merupakan suruhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Dan yang digambarkan dalam Nehemia itu bahwa umat Israel dikumpulkan kembali, diajak untuk menyadari nilai-nilai yang penting yang bisa dipetik supaya bangsa Israel ini lebih tekun, lebih mencintai Allah. Karena sebelumnya bangsa Israel jatuh dalam dosa, sehingga ia jatuh dalam perbudakan dan penderitaan. Nah, ini gambaran dari Ezra tentang perihal bangsa Israel yang jatuh bangun. Sehingga di bacaan ini tentang Israel ini, bangsa Israel diselamatkan. Mari kita masuk dalam tulisan Yesaya. Yesaya yang diwartakan Nabi Yesaya itu berkaitan dengan harapan-harapan, ya, harapan-harapan umat Israel. Meliputi apa? Di Yesaya ini seperti motivator, gitu ya, seperti motivator. Dia berbicara seperti ini. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan pun akan melihat terang. Ya. Seorang anak akan lahir. Anak itu disebut penasihat ajaib dan Allah yang perkasa, Raja damai. Seperti yang digambarkan Yesaya ini merupakan suatu kehidupan yang akan terjadi jika Mesias atau yang dinamakan Sang Juru Selamat itu, yaitu anak atau sebagai Raja Damai, dia akan membangun kedamaian. Ini terjadi dalam masa Perjanjian Lama, dan ini nanti ada hubungannya dengan kelahiran Yesus yang dinamakan juga Raja Damai.
Jadi ada harapan bahwa tidak selamanya bangsa Israel itu terjerumus dalam dosa, bangsa Israel itu masuk dalam penjajahan terus-menerus, tetapi akan ada kedamaian, tidak hanya suram terus, ya, membawa keyakinan, optimis, gitu ya. Siapa Yesaya itu? Damai yang diungkapkan seperti serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, ya. Padahal kalau dalam kehidupan nyata itu akan saling memangsa, akan dimangsa. Serigala tinggal bersama domba, ya domba akan dimakan serigala, gitu ya. Macan tutul akan berbaring di samping kambing, ya. Bisa saja kambing dimakan macan, gitu ya. Tetapi Nabi Yesaya, sekali lagi ini hanya suatu gambaran di mana Nabi Yesaya memiliki keyakinan, optimis bahwa suatu saat di mana yang saling memangsa itu bisa rukun, ya, bisa menjadi satu, menjadi damai, ya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ini adalah gambaran suatu kedamaian. Di anak-anak, pelajaran kita hari ini mungkin kelihatan sederhana, sebentar, simpel. Mohon nanti juga mengerjakan soal dari ini supaya apa? Supaya lebih memahami tentang para nabi yang juga ada di buku cetak kalian. Kembali mencoba untuk merangkumkan. Semoga ini bermanfaat. Dan pertemuan minggu depan kita baru masuk ke dalam perjanjian baru. Semoga ini bermanfaat dan anak-anak lebih memahaminya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.